Halo, hadirin sekalian mereka yang memasuki masa keemasan kehidupan. Usia 60 tahun ke atas, di mana setiap hari adalah kesempatan untuk hidup sehat, bahagia, dan sepenuhnya. Saya Dr. Samuel Hart, seorang ahli gizi dan pakar kesehatan masyarakat. Dengan lebih dari 15 tahun penelitian tentang pola makan untuk lansia. Hari ini, saya merasa terhormat untuk berbicara kepada Anda tentang topik yang tampaknya kecil, namun sangat penting, kacang-kacangan anugerah alam, tetapi juga bisa menjadi pedang bermata dua jika kita tidak memanfaatkannya dengan benar. Kacang-kacangan seperti kacang mete, kenari, almond, atau pistachio telah menjadi cemilan populer, digemari banyak orang karena rasanya yang lezat dan rumor tentang manfaat kesehatannya, membantu jantung tetap sehat, menurunkan berat badan, bahkan mencegah kanker. Memahami kacang. Mengapa semua orang menganggap kacang baik? Kacang-kacangan seperti kacang tanah, kastanye, kenari, bunga matahari, atau kacang mete dianggap sebagai permata nutrisi, mengandung banyak lemak sehat, protein, serat, dan mikronutrien seperti vitamin E, magnesium, dan selenium. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kacang-kacangan dapat memberikan manfaat besar, mengurangi risiko penyakit jantung, mendukung kontrol gula darah, dan bahkan meningkatkan kesehatan otak. Misalnya, menurut penelitian dari Harvard School of Public Health, wanita yang mengonsumsi setidaknya 30 gram kacang sehari, 5 kali seminggu, memiliki risiko diabetes tipe 2 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi kacang. Namun, yang penting adalah tubuh kita di usia 60 tahun tidak berfungsi sama seperti saat kita berusia 30 atau 40 tahun. Sistem pencernaan lebih lambat, kemampuan metabolisme lemak menurun, dan sistem kardiovaskular lebih sensitif terhadap garam atau gula. Oleh karena itu, tidak semua kacang cocok, dan cara kita mengonsumsinya juga perlu disesuaikan. Jika dikonsumsi secara tidak tepat, misalnya terlalu banyak, memilih kacang berbumbu, atau kacang berkualitas buruk alih-alih bermanfaat, kacang justru dapat menyebabkan bahaya, mulai dari kembung, tekanan darah tinggi, hingga memengaruhi daya ingat. Sebagai contoh, saya akan menceritakan kisah Bapak Hoa, 65 tahun, di Danan. Ia gemar makan kacang mete panggang dan asin. Setiap hari ia mengunyah sekitar 1 pon. Namun setelah beberapa bulan, ia mulai mengalami tekanan darah tinggi dan kelelahan. Ketika ia pergi ke dokter, ia menemukan bahwa kadar garam dalam kacang panggang membuat tekanan darahnya naik turun. Sejak saat itu, Bapak Hoa beralih mengonsumsi kacang mentah tanpa bumbu, dan kesehatannya membaik secara signifikan. Kisah ini menunjukkan, kacang memang baik, tetapi Anda harus memilih yang tepat dan mengonsumsinya dengan benar. Jadi, jenis kacang apa saja yang harus diwaspadai oleh lansia? Mari kita jelajahi 4 jenis kacang-kacang yang harus dihindari dan alasannya. Jenis kacang 1 besar, sulit dicerna. Pertama, mari kita bahas kacang-kacangan besar, seperti pistachio, biji labu, atau kacang mete panggang dalam cangkangnya. Kacang-kacangan ini seringkali keras, sulit dikunyah, dan jika tidak dikunyah dengan saksama, dapat menyebabkan masalah pencernaan. Pada lansia, fungsi lambung dan usus besar seringkali lebih lemah, sehingga berisiko kembung, perut kembung, atau bahkan gangguan pencernaan. Selain itu, kacang besar juga dapat menyebabkan terseda. Jika tertelan cepat, risiko besar bagi lansia. Saya pernah bertemu dengan Bapak Tam, 68 tahun, di Cantou, yang harus dirawat di rumah sakit karena tersedak kacang mete panggang dalam cangkangnya. Beliau mengatakan bahwa karena makan terlalu cepat, kacang-kacangan besar tersebut tidak dikunyah dengan saksama dan tersangkut di kerongkongan, menyebabkan rasa sakit dan panik. Setelah itu, ia beralih mengonsumsi kacang-kacangan yang lebih kecil, seperti kenari atau biji chia, karena lebih lunak, lebih mudah dicerna, dan terutama kaya akan asam lemak omega 3 yang baik untuk jantung dan otak. Menurut American Heart Association, kacang-kacangan seperti kenari dapat mengurangi risiko kematian mendadak akibat penyakit kardiovaskular
Berkat kandungan omega 3-nya yang tinggi, kita utamakan kacang-kacangan yang kecil dan mudah dikunyah seperti kenari, biji ciyeng, atau biji rami. Jika Anda mengonsumsi kacang yang besar, kunyahlah hingga benar-benar halus dan hanya makan sedikit, sekitar 10-15 gram setiap kali makan. Jenis kacang kedua, kacang asin, panggang dengan mentega. Selanjutnya, kita akan membahas kacang yang diasinkan, diolesi mentega, atau dikaramelisasi dengan gula, cemilan lezat yang disukai banyak orang. Namun, kacang-kacangan ini berpotensi menimbulkan banyak risiko kesehatan bagi lansia. Garam dalam kacang panggang asin dapat meningkatkan tekanan darah, yang sangat berbahaya bagi orang dengan riwayat tekanan darah tinggi. Gula dalam kacang karamel meningkatkan gula darah, sehingga menyulitkan penderita diabetes. Lemak jenuh dari mentega hewani dalam kacang panggang mentega dapat meningkatkan kolesterol LDL jahat, sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung. Misalnya, 100 gram kacang mete panggang mentega dapat mengandung hingga 10 gram lemak jenuh, sama dengan semangkuk sop daging berlemak. Tahukah Anda kisah ibu Len, 62 tahun, di Hanoi? Ia gemar makan biji bunga matahari panggang asin, menghabiskan seluruh kemasannya setiap malam sambil menonton TV. Setelah beberapa bulan, ia merasa lelah, tekanan darahnya meningkat, dan dokternya memperingatkan bahwa kelebihan garam dari biji bunga matahari memengaruhi sistem kardiovaskularnya. Ibu Len kemudian beralih mengonsumsi kenari dan almond mentah tanpa bumbu, dan tekanan darahnya berangsur-angsur stabil. Tips: pilih kacang alami tanpa bumbu, dan jika memungkinkan, rendam kacang dalam air selama 6-8 jam sebelum dimakan untuk melunakkan kacang, sehingga lebih mudah dicerna. Kacang mentah seperti almond, kenari, atau biji chia adalah pilihan yang ideal. Jenis benih ketiga, benih berjamur. Jenis biji paling berbahaya yang harus Anda hindari adalah biji berjamur. Biji yang lembab atau tidak disimpan dengan benar rentel terhadap serangan jamur menghasilkan aflatoksin Z yang sangat berbahaya, yang dapat menyebabkan kanker hati dan gangguan pencernaan jangka panjang. Menurut para ahli, aflatoksin sering muncul pada biji yang telah lama dibiarkan, tidak tertutup rapat, atau disimpan di tempat lembab. Meskipun secara kasat mata tidak terlihat tanda-tanda jamur. Saya teringat kisah Bapak Vin, 70 tahun, di kota Ho Chi Minh. Ia memiliki kebiasaan membeli kacang tanah dalam jumlah besar untuk menghemat uang, tetapi tidak memperhatikan cara menyimpannya dengan rapat. Setelah beberapa waktu, ia mulai mengalami sakit perut yang berkepanjangan, pergi ke dokter, dan menemukan bahwa hatinya sedikit rusak oleh racun dari biji berjamur. Untungnya, ia segera diobati, tetapi sejak saat itu, ia hanya membeli biji dalam jumlah sedang dan menyimpannya dalam stoples tertutup rapat. Tips: selalu pilih biji yang segar dan beraroma alami, jangan membeli terlalu banyak sekaligus. Simpan biji dalam stoples tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering. Jika biji menunjukkan tanda-tanda melunak, berbau aneh, atau berubah warna, segera buang, jangan sampai menyesal menyimpannya untuk dimakan. Jenis biji keempat, biji olahraga. Industri terakhir. Kita perlu berhati-hati dengan biji olahan industri, seperti biji karamel, biji berlapis coklat, atau biji kemasan di supermarket. Biji-biji ini sering mengandung gula, meningkatkan risiko diabetes, lemak darah tinggi, pengawet berbahaya bagi hati dan ginjal, serta pewarna dan perasa yang dapat memengaruhi sistem saraf dan daya ingat. Sebuah studi menunjukkan bahwa konsumsi makanan yang mengandung pengawet buatan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penurunan kognitif pada lansia. Pernahkah Anda mendengar kisah Ibu Mai, 63 tahun, di Nha Trang? Ia senang menyantap pistachio berlapis coklat, karena mengira itu hanya cemilan yang tidak berbahaya. Namun, setelah beberapa saat, kadar gula darahnya meningkat, dan dokter menemukan bahwa gula dari lapisan coklat tersebut berkontribusi terhadap diabetesnya. Ibu Mai kini hanya mengonsumsi kacang mentah tanpa bumbu, dan kesehatannya pun telah stabil. Saran: jangan tertipu oleh kemasannya yang cantik. Pilihlah kacang mentah tanpa pewarna, perasa, atau tambahan gula.
Jika ingin menambahkan rasa, Anda bisa memanggang kacang di rumah dengan api kecil, tanpa menambahkan garam atau gula. Kesimpulan, pilih kacang yang tepat. Jalani hidup sehat setiap hari. Kacang merupakan anugerah alam yang luar biasa. Tetapi bagi lansia, mereka perlu berhati-hati saat memilih dan mengonsumsinya. Ingatlah 3 aturan emas. Konsumsilah secukupnya, sekitar 20-30 gram per hari, setara dengan segenggam kecil. Pilihlah biji-bijian yang segar, bersih, dan tanpa bumbu, serta simpanlah dengan benar. Anda akan mendapatkan manfaat luar biasa dari biji-bijian tanpa perlu khawatir akan risiko bagi jantung, otak, atau sistem pencernaan Anda. Bayangkan makan beberapa kenari, almond, atau biji chia setiap hari sebagai cara untuk mencintai tubuh Anda. Nutrisi dari biji-bijian seperti omega 3, serat, vitamin E akan membantu Anda menjaga kesehatan jantung, pikiran yang jernih, dan sistem pencernaan yang stabil. Panduan praktis cara memilih dan menyimpan kacang untuk membantu Anda segera menerapkannya. Saya ingin berbagi beberapa tips praktis cara memilih biji-bijian berkualitas. Beli dari tempat terpercaya dengan asal usul yang jelas, misalnya toko makanan organik atau merek terpercaya seperti FMI NUTS. Periksa kemasannya. Biji-bijian harus memiliki tanggal kadaluarsa yang jelas. Tidak ada tanda-tanda jamur. Utamakan biji-bijian mentah, tidak dipanggang, dan tidak dibumbui. Misalnya, kacang almond mentah, kacang kenari mentah, atau biji chia organik. Cara menyimpan biji-bijian: simpan dalam stoples kaca tertutup rapat, di tempat kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jangan membeli terlalu banyak biji sekaligus. Satu kantong 200-300 gram cukup untuk 1-2 bulan. Jika disimpan dalam waktu lama, Anda dapat menyimpan biji-bijian di lemari es agar tetap segar. Cara mengonsumsi biji-bijian dengan aman: rendam biji-bijian seperti kacang almond, kacang kenari dalam air selama 6-8 jam agar lunak dan mudah dicerna. Gabungkan biji-bijian dengan hidangan sehat, seperti mencampurkannya ke dalam yogurt tawar, menaburkannya di salad, atau membuat smoothie. Misalnya, menambahkan 1 sendok makan biji chia ke dalam smoothie pisang akan terasa lezat dan bergizi. Konsumsilah hanya 20-30 gram per hari, setara dengan 7-9 kenari, 15 kacang mete, atau 20-30 almond. Contoh menu harian. Pagi, 1 cangkir yogurt tawar dicampur dengan 1 sendok makan biji chia dan beberapa kacang kenari. Makan siang, salad hijau dengan 10 almond mentah. Malam, 1 cangkir teh herbal dengan 5-7 pistachio mentah tanpa garam. Kisah inspiratif sebagai penutup, saya ingin menceritakan kisah Bapak Hun, 72 tahun, di Haiphong. Beliau dulu memiliki kolesterol tinggi dan khawatir dengan kesehatan jantungnya. Setelah berkonsultasi, beliau mulai mengonsumsi 20 gram kenari dan almond mentah setiap hari, dikombinasikan dengan jalan kaki ringan. Setelah 6 bulan, kolesterol LDL-nya turun 15% dan beliau merasa lebih waspada serta tidur lebih nyenyak. Paman Hung berbagi, saya tidak pernah menyangka perubahan kecil seperti makan kacang dengan benar bisa membantu saya menjadi begitu sehat. Semoga melalui sharing hari ini, Anda akan lebih percaya diri dalam memilih dan menggunakan kacang-kacangan yang bergizi. Jaga kesehatan Anda dan orang-orang terkasih dengan pilihan cerdas, agar setiap hari penuh energi dan kebahagiaan.